Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika fikih juz 4 untuk bab selanjutnya, yaitu mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dulu dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Al awalu utawi kang awal iku al kalamu guneman. Al awalu utawi kang awal iku al kalamu guneman, al amdu kang nejo. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna hadis sholata, teman setuhune iki salat. Teman-teman iki setuhune salat. Iku la yasluhu ora patut. Iku la yasluhu ora patut fiha ing dalem salat. Fiha ing dalem salat apa syai'un suwiji-wiji, apa syai'un suwiji-wiji mingkala minnasi saking gunemane manungsa. Mingkala minnasi saking gunemane manungsa. Innama huwa angin pestine utawi kalam. Innama huwa angin pestine utawi kalam. Innama huwa angin pestine utawi kalam. Iku atas bihu maca tasbih. Iku atas bihu maca tasbih wa takbiru lan takbir. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Asani utawi kang kaping pindho iku al-amalu penggawe. Iku al-amalu penggawe al-katsiru kang akeh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi masil hasa ing dalem gepok krikil. Ing dalem gepok krikil. Ing kunta lamun ana sira iku fa'ilan kang nglakoni. Ing kunta lamun ana sira iku fa'ilan kang nglakoni. Ing kunta lamun ana sira iku fa'ilan kang nglakoni, famaratan mongko kelawan ambalan wahidatan kang siji. Famaratan mongko kelawan ambalan wahidatan kang siji. Asalisu tawi kang kaping 3 iku wal qahqahatu guyu latah-latah. Qahqahatu guyu latah-latah, wa misluha lan sebangsane qahqahah. Wa misluha insyaallah. Wal qahqahatu iku wal qahqahatu guyu latah-latah, wa misluha lan iku sepadane qahqahah. Wa misluha lan iku sepadane qahqahah. Al buka'u utawi nangis, wal aninu lan ngrintih. Al buka'u utawi nangis, wal aninu lan ngrintih. Wa tanahnuhu lan dehem-dehem. Indoharo lamun pertelo mindalika saking mengkono tanahno apa harfon huruf lahu iku kedue huruf maknan utawi makna aw harfane utawa huruf loro wa illam yakun lan senajan ora ana iku lahuma kedue harfani apa maknan makna. Arabi utawi kang papat iku alaklu mangan wa syurbulan ngombe. Amdan kelawan nejo. Kasiron kana iku akeh anane. Au qalilan utawa gedhe. Au kasiran utawa akeh. Wa ing kana lan senajan ana sapa wong. Wa ing kana senajan ana sapa wong iku nasian kang lali.
au jahilan utawa kang bodho. Iku nasian kang lali au jahilan utawa kang bodho. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku tarku rukni tinggal rukun. Min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Iku tarku rukni tinggal rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Au fawatu syartin utawa klewate pira-pira syarat. Au fawati syartin utawa kliwate syarat. Tertinggalnya syarat. Min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Qadhaul fawaiti. Qadhaul fawaiti utawi kikubab mertelakake ngodoi pira-pira salat kang kliwat, ketinggalan. Utawi kikubab mertelakake ngodoi salat kang kliwat. Al-awalu utawi kang awal, man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge iku fatat su kliwat ing man apa salatun salat. Iku fatat su kliwat ing man apa salatun salat bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur. Bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur. Bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur wajaba mongko wajib alaihi ing atase man. Wajaba mongko wajib alaihi ing atase man apa qada uha ngodoi salat. Apa qada uha ngodoi salat mata tadzakara kapan-kapan eling sapa man ing salat. Mata tadzakaroha kapan-kapan eling sapa man ing salat. Mata tadzakaroha kapan-kapan eling sapa man ing salat. Fauron kelawan age-age. Fauron kelawan age-age. Asani utawi kang kaping pindho wa a'dzarus sholati utawi pira-pira udhure salat. Wa a'dzarus sholati utawi pira-pira udhure salat hiya utawi a'dzarus shalah. Hiya utawi a'dzarus shalah iku annaumu turu wa nisyanu lan lali. Iku annaumu turu wa nisyanu lan lali. Asalisu ta kang kaping 3 wajiburan wajib apa qadaul fawaiti ngodoi pira-pira salat kang kliwat. Wajiburan wajib apa qadaul fawaiti ngodoi pira-pira salat kang kliwat fa ing kana mongko lamun ana sapa man. Fa ing kana mongko lamun ana sapa man iku musafiran musafir. Wa fatat sulan kliwat ing musafir. Wafatat sulan kliwat ing musafir apa salatun salat rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat. Apa salatun salat rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat qadhaha mongko ngodoi sapa musafir ing salat. Qadhaha mongko ngodoi sapa musafir ing salat rakaatene kelawan 2 rakaat fi safari ing dalem lunga. Rakaatene kelawan 2 rakaat fi safari ing dalem lunga. La fil hadori ora ing dalem ana omah. La fil hadori ora ana ing dalem ana omah. Fa innahu mongko setuhune man iku yutimuha nyampurnaake man ing salat. Iku yutimuha nyampurnaake sapa man ing salat. Wa ing kana lamun ana sapa man iku muqiman mukim. Wa fatat sulan kliwat ing man apa salatu salat fil hadori ing dalem ana omah. Wa fatat sulan kliwat ing man apa salatu salat fil hadori ing dalem ana omah. Qadhaha mongko ngodoi sapa man ing salat. Qadhaha mongko ngodoi sapa man ing salat arbaan kelawan 4 rakaat. Walau kana senajan ana sapa man walau kana senajan ana apa qadha ngodoi iku fi safari ing dalem pelungan. Baik, kita memasuki bab tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kemarin sudah kita bahas tentang rukun, sunat. Kemudian kita sekarang masuk pada mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama al-kalamu amdun, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja itu ini dalilnya.
Inna hadis surata la yasluhu fi syai'in min kalamin nas wa atasbihu innama huwa tasbihu wa takbir Al-Quran. Nabi bersabda bahwa dalam salat itu tidak patut, tidak layak sesuatu dari kalam nas, dari pembicaraan manusia, dari kata-kata manusia. Sedangkan yang berhak atau yang layak untuk ada di dalam salat itu adalah kalam manusia yang berupa tasbih, takbir, dan baca Al-Quran seperti yang sudah kita baca. Nah, jadi berbicara dengan sengaja berbicara dengan sengaja ini membatalkan sholat. Yang kedua, al-amalu kasir. Al-amalu kasir ini maksudnya adalah bergerak banyak itu lebih dari 3 kali. Nah, yang dimaksud dengan gerak banyak lebih dari 3 kali ini adalah gerakan yang besar, karena ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Nah, gerakan kecil itu contohnya adalah menggerakkan jari tangan tanpa menggerakkan lengan, Contohnya seperti ini. Ketika sama sholat tiba-tiba pipinya gatel. Nah, begini digaruk, tapi yang gerak cuma jarinya. Nah, ini gerakan kecil. Kalau gerakan kecil seperti ini tidak membatalkan sholat meskipun lebih dari 3 kali, karena hitungan banyak ini kan 3 kali. Tapi kalau gerakan besar itu contohnya seperti ini. Misalkan contohnya pipinya gatal pas sholat, mau digaruk. Nah, digaruk begini, dia menggerakkan tangannya begini. Nah, ini lebih dari 3 kali, hitungannya 3 kali, 1, 2, 3. Lebih dari itu membatalkan sholat. Ingat, ini gerakan yang besar. Kalau gerakan kecil seperti jari gerak tanpa menggerakkan lengan, nah ini lebih dari 3 kali tidak membatalkan sholat. Maka hati-hati ketika sholat itu mungkin tanpa sengaja atau tanpa kita sadari, kadang kita bergerak, badan kita bergerak. Misalkan pas duduk, nah kita gerak-gerak begini. Nah, ini membatalkan sholat. Nah, membatalkan sholat tidak boleh. Kemudian pas mungkin waktu doa qunut, waktu sholat subuh, nah itu ketika kita mengangkat tangan itu juga harus diatur bagaimana tidak menjadi 3 gerakan besar yang berturut-turut. Jadi misalkan mau doa, kita angkat tangan gini, ya sudah diam. Nah, setelah selesai baru diturunkan. Nah, ini tidak termasuk 3 gerakan besar yang dilakukan berturut-turut sehingga membatalkan sholat. Atau misalkan kita sholat berjamaah, kemudian di samping kita kan ini ya, kalau sholat berjamaah itu softnya dirapatkan, kemudian depan dipenuhi dulu baru belakang. Nah, tiba-tiba di tengah sholat itu ada jamaah atau makmum yang ada di posisinya ada di depan kita. Misalkan awalnya soft depan ini penuh, kemudian depan kita ada 1 orang yang sholatnya batal, kemudian dia keluar dari jamaah, dan depan kita ini kan kosong. Nah, kita sebagai aturan jamaah ini kita harus memenuhi soft depan ini dulu. Nah, ini kita melangkah ke depan, ini boleh asalkan dengan saat ini tadi tidak melakukan 3 gerakan besar. Jadi pertama, misalnya ini kaki mau mengisi soft yang di depan. Nah, caranya tidak langsung 1, 2, 3. Nah, ini membatalkan sholat. Jadi pelan-pelan, 1 langkah, 1 berhenti dulu, 2 berhenti dulu, ini langkah lagi, 3 berhenti dulu. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini tidak membatalkan sholat karena tidak dilakukan secara berturut-turut. Yang membatalkan itu gerakan besar kemudian dilakukan secara berturut-turut. Nah, itu yang membatalkan. Oke, sudah ya. Yang ketiga, wal qahqahatu wa mislal buka'u wal aninu wa tanahnu. Indhara min talikal harfu lahu makna wa harfan lam yakul lahu makna. Yang ketiga yang membatalkan itu qahqahah. Qahqahah itu terbahak-bahak, tertawa keluar suaranya. Nah, jadi kalau kebalikannya qahqahah itu apa ya? Dalam bahasa kita mesem. Nah, gitu bukan qahqahah. Nah, jadi qahqahah itu senyum yang seperti itu, yang sampai terbahak-bahak keluar suaranya. Nah, hukumnya sama lagi dengan qahqahah, yaitu menangis dan merintih serta dehem. Menangisnya bukan karena bukan karena dalam rangka kita menghayati sholat. Nah, ini nangisnya juga nggak boleh sampai nangis terseduh-seduh, sampai menangis sampai kita menggerak-gerakkan badan saking terseduh-seduhnya. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau cuma nangis
saking menghayatinya bacaan atau menghayati sholatnya kemudian nangis berbes tok gitu, itu tidak apa-apa. Tapi nangisnya seduh-seduh sampai badannya bergoyang-goyang, nah ini yang nggak boleh. Kemudian apa tadi, anin, ngerintih itu merintih apa, kayak kalau kita lagi sakit, terlalu sakit kemudian kita bahasa Jawanya gruguh gitu. Nah kemudian tanah noh dehem. Nah dehem ini indharum indari karfun lau maknan au harfani wa ilam yakun, baik itu satu huruf yang memberi makna atau lebih dari satu huruf yang tidak bermakna, ini tidak boleh dehem dalam artian disengaja ya, disengaja berdehem dalam sholat tanpa ada misalnya ada tujuan tuh kayak gini, tenggorokan kita gatel kayak gitu, dehem kita nggak ada tujuan untuk ngajak ngomong orang atau memberikan suatu makna pada orang lain ya. Yang dimaksud tanah di sini adalah kita dehem tapi untuk memberikan isyarat kepada orang lain. Yang keempat, al-aklu wa syurbu amdan kathiran kana au qalilan au kasiran wa in kana nasian au jalan. Yang keempat itu makan dan minum secara sengaja, baik itu banyak atau sedikit atau banyak, meskipun orang itu dalam keadaan lupa atau nggak ngerti. Jahilan itu maksudnya nggak ngerti kalau makan itu membatalkan, nah itu tetap batal. Al-aklu wa syurbu amdan kathiran kana au qalilan. Makan minum dengan sengaja, baik itu banyak ataupun sedikit. Atau banyak tetapi orang itu nggak ngerti atau lupa, nah ini membatalkan sholat. Nah bagaimana kalau istilahnya selilitan, ada makanan yang terselip di dalam gigi kita nggak tahu pas waktu sholat kita mulai, nggak tahu di tengah sholat ada makanan terselip, nah itu makruh kita telan, jadi lebih baik dibuang. Tentu dengan cara bagaimana agar tidak membatalkan sholat tadi, gerakan yang tidak boleh berturut-turut sebanyak 3 kali. Yang kelima, tarku rukni min arkaniha au fawatu syati min syurutiha. Yang membatalkan sholat lagi yaitu meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat yang kemarin sudah kita bahas, atau fawatu syartiha, tertinggalnya syarat-syarat sholat kemarin, syarat sahnya sholat kemarin. Nah itu tidak terpenuhi, fawatu syartin tidak terpenuhinya syarat sholat dari syarat-syaratnya kemarin. Jadi meninggalkan rukun kemarin, rukun sholat, salah satu rukun sholat, kemudian syarat-syaratnya tidak terpenuhi, salah satu syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi batal. Meskipun ketika di awal sholat itu syaratnya terpenuhi semua, tiba-tiba di tengah sholat ada syarat yang tidak terpenuhi. Misalkan syaratnya kemarin kan harus suci dari hadas dan najis, nah di tengah sholat dia berhadas, nah maka sholatnya menjadi batal. Meskipun di awal tadi syarat-syarat itu terpenuhi, tapi ketika dalam proses menjalankan sholat kemudian syaratnya ini ada yang tertinggal atau tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi batal. Tuh. Kemudian kita sekarang qadha'ul fawaidi, mengqadha'i sholat-sholat yang terlewat, sholat-sholat yang tertinggal. Ya, ini ada beberapa situasi, ada beberapa kondisi. Yang pertama, manfaatat sholatu bi ghairi udhrin wajibah al-qadha wa tadzakaraha fauran. Barang siapa meninggalkan sholat dengan tanpa udzur, tidak ada alasan yang syar'i, maka wajib baginya mengqadha sholat itu kapan dia ingat dengan segera. Jadi kalau dia meninggalkan sholat tanpa alasan, kemudian tanpa alasan yang syar'i yang diperbolehkan oleh agama, maka ketika dia ingat maka dia harus segera mengqadha sholat itu dengan segera. Mata tadzakaraha, kapan dia ingat. Yang kedua, wa adzarus sholati ya nomor udurnya sholat itu hanya ada 2, yaitu lupa dan tidur. Tidur dan lupa. Tidur itu yang dimaksud begini, tidak sengaja tidur waktu sholat sudah masuk. Misalkan sampean sholat duhur sudah masuk, kemudian mapan tidur sampai terlewat habis sholat duhur dan sholat. Nah ini tidak termasuk adzarus sholat. Adzarus sholat itu yang dimaksud adalah ketika sampean tidur sebelum masuk waktunya duhur, kemudian terbangunnya setelah masuk sholat asar. Nah ini baru udzur. Tadi kan sholat duhurnya terlewati karena tidur sebelum masuk waktu sholat duhur dan bangun setelah sholat duhur habis. Nah ini udzur. Jadi termasuk udzurnya sholatnya tertinggal karena ada udzur, sehingga nanti
tetap harus diqodoi, dan termasuk apa yang diangkat penanya kemarin tidak tercatat dosa. Ingat ya, tidak tidur setelah masuk sholat, masuk waktu sholat. Wanisyanu, dan lupa benar-benar lupa, bukan sengaja lupa atau pura-pura lupa. Yang ketiga, wajibu qada'ul fawaiti fa in kana musafiran wa fatat sholatu rubaiyah qada raka'atain fi safari la fil hadiri fa innama yutibuha. Nah, ini jika orang yang meninggalkan sholat itu bukan sengaja yang sholatnya tertinggal itu dalam keadaan musafir, kemudian dia meninggalkan sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat, maka dia boleh mengqadha sholat itu dengan 2 rakaat dengan syarat masih dalam kondisi bepergian. Jadi ketika dalam kondisi musafir kemudian dia tertinggal sholat yang 4 rakaat, sholat yang khusus 4 rakaat, kemudian dia ingat dia mau mengqadhanya, nah dia boleh mengqadha sholat ini sebanyak 2 rakaat dengan catatan dia masih dalam kondisi musafir, belum sampai rumah, belum pulang ke rumah, belum sampai tujuan, belum pulang ke rumah. Jadi ketika musafir kemudian dia mungkin tertidur di kendaraan atau apa, kemudian sholatnya tertinggal, sholat yang khusus untuk sholat rubaiyah ya, selain sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat ini harus diqadhoi secara sempurna. Dia tertinggal sholat 4 rakaat. Nah, ketika dia bangun, dia boleh mengqadhoi sholat yang 2 rakaat ini dengan 2 rakaat. Jadi diqadha 2 rakaat saja selama dia belum sampai di tujuan atau belum kembali ke rumah. Ya, tidak boleh di 2 rakaat ini diqadhoi di rumah, enggak boleh. Harus tetap dalam kondisi bepergian. Wa in kana muqiman wa fatasu suratu fil hadori qadha arba'an walau kana qadha fi safar. Tetapi jika sholat yang tertinggal itu dalam kondisi dia berada di rumah, maka dia harus tetap mengqadhoinya sebanyak 4 rakaat meskipun mengqadhoinya berada dalam posisi bepergian. Misalkan ketika ada di rumah, kemudian ada sholat yang dia tinggalkan sebanyak yang termasuk sholat rubaiyah atau 4 rakaat. Nah, dia tetap wajib mengqadhoinya 4 rakaat meskipun ketika mengqadhoinya dia dalam posisi musafir, dalam kondisi bepergian. Dia harus tetap mengqadhoi sebanyak 4 rakaat karena jadi sholatnya tertinggal atau terlewati ketika dia posisi berada di rumah. Nah, itu beberapa kondisi mengqadhoi sholat yang tertinggal. Jadi tidak ada istilahnya sholat hal yang membolehkan kita meninggalkan sholat, karena sholat yang tertinggal pun kita masih harus mengqadhoinya. Baik, hari ini kita akhiri sampai di sini. Silahkan jika ada pertanyaan nanti diajukan di grup, kemudian kita akan bahas. Jangan lupa presensinya setelah selesai melihat video ini tanpa di skip. Oke. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.